Bab 008. Wah, pada ngumpul di sini tapi gak ngajak-ngajak. Davin berinisiatif bergabung dengan ketiganya. Duduk di salah satu kursi rotan yang kosong. Kakak ipar. Raya tersenyum kikuk. Sementara Aldi tersenyum lebar. Makasih banyak ya baksonya, tutur Raya. Sama-sama. Nanti, kalau kakak sama Mbak Ayu mau kesini lagi, kakak pasti beliin lagi. Atau mungkin mau pesan makanan lain dari kota. Pizza, burger, sushi, apa saja boleh kalian pesan. Bilang aja ke Mbak Ayu. Jangan sungkan, tutur Davin antusias. Wah, iyakah? Beneran boleh. Tapi Raya gak enak, timpal Raya sendu. Gak enak kenapa? Kakak ini sudah nikah loh sama Mbak Ayu. Berarti kakak juga sekarang jadi kakak kalian. Gak perlu sungkan, sahut Davin. Hehe, iya deh. Raya menimpali pendek. Aldi, kakak lihat di kamar ada bola sepak. Main bola yuk sama kakak. Kita berkeringat sore-sore, ajak Davin bersemangat. Di pinggir rumah itu, memang ada lahan kosong yang lumayan luas. Bisa dijadikan tempat bermain bola juga tempat bermain anak-anak sekitar bersepeda atau sekedar berlarian. Sebenarnya bolanya bocor udah gak biasa dipakai lagi. Mau dibuang tapi sayang. Soalnya bola itu dibelikan ibu waktu aku ulang tahun 2 tahun yang lalu. Ibu tahu banget kalau aku suka main bola, jawab Aldi sendu. Matanya menyiratkan kerinduan yang besar pada wanita yang melahirkannya itu. Oh walah gitu. Ya sudah, nanti kalau kakak kesini, kakak bawain yang baru ya. Biar kamu bisa main bola lagi. Kalau perlu, nanti kedepannya bisa daftar sekolah bola, ujar Davin. Ish, sekolah bola itu mahal, Vin. Ayu yang dari tadi terdiam langsung menyahut. Dia sadar betul kesanggupan dirinya dalam membiayai sekolah kedua adiknya. Biar mahal, kalau ada rezekinya, kenapa enggak? Pokoknya ini janji kita sesama laki-laki. Oke. Davin mengulurkan tangannya yang sudah mengepal. Lalu kedua laki-laki itu melakukan tos dengan wajah berseri. Menit demi menit berlalu hingga tak terasa, waktu malam pun tiba. Semua orang sudah masuk ke kamarnya masing-masing termasuk Ayu dan Davin. Rasa canggung bercampur tegang mulai dirasakan Ayu. Padahal pada siang tadi, perasaan itu belum ada. Mungkin karena kini keadaan rumah sudah sepi. Terlebih malam itu adalah malam pertama bagi sepasang pengantin tersebut. Mau ngapain? Tanya Ayu pada Davin yang menaiki tempat tidur. 45. Mau tidurlah. Ini kan sudah malam. Emang kamu gak tidur? Timpal Davin datar. Ia lalu terlentang di atas kasur yang tak terlalu besar itu. Terus aku tidur di mana? Tanya Ayu kebingungan. Ya tinggal di sini. Di mana lagi? Davin menepuk bagian kosong di sebelahnya. Emang mau tidur di luar bareng adik-adikmu? Apa kata keluargamu? Lanjut Davin enteng. 46. Ayu sempat termenung beberapa saat. Menatap Davin yang hanya mengenakan kaos oblong kebesaran dengan celana pendek selutut membuatnya tiba-tiba bergidik begitu saja. Gimana kalau dia macam-macam? Pegang-pegang atau peluk-peluk pas tidur? Ih, serem. Lagi-lagi Ayu bergidik. Membayangkan hal yang baru dipikirkannya. Terlebih tempat tidur itu tak terlalu luas. Enggak. Pokoknya aku gak mau tidur bareng. Ayu menggeleng tegas. Terus mau tidur di mana? Lihat tuh, udah hampir jam 10 malam. Masih aja berisik, jawab Davin. Aku mau tidur di sini. Ayu lekas mendaratkan badannya di tepian tempat tidur. Kamu, di bawah. Lanjut Ayu sembari menarik lengan Davin yang sudah berbaring. Apa? Di bawah? Yang bener aja. Bisa-bisa badanku pegal-pegal nanti pas bangun. Ogah ah. Enak aja. Davin malah menyamping seraya mengambil guling dan memeluknya. Vin, ayolah, please. Gak mau aku kalau harus tidur satu kasur.
Ayu memberanikan diri mengguncang Davin yang membelakangi Ayu. Emang kenapa sih? Ribet banget. Takut diapa-apain ya? Meski canggung, tak ayal Ayu pun mengangguk. Karena memang itulah alasan dia sesungguhnya. Bagaimana? Ketakutan itu tetap ada. Karena ini kali pertama ia tidur dalam satu kamar bersama seorang pria. Cek, orang udah halal juga. Masih aja takut. Davin bergumam pelan. Tapi tetap saja terdengar oleh Ayu. Halal sih halal, tapi kan bukan kemauan kita. Udah buruan. Apa susalnya tidur di bawah? Kamu pastikan udah biasa tidur di pos ronda, atau di pos kamling mungkin. Penting merem aja, timpal Ayu sewot. Ia sudah tak sabar ingin segera merebahkan badannya yang terasa lelah. Dikiranya aku bapak-bapak yang suka jagain pos ronda apa? Davin berdecak. Aku janji gak bakal ngapa-ngapain. Sumpah. Udah sini tidur. Davin menunjukkan kedua jarinya sebagai tanda berjanji. Selain pakai dulu uangmu nanti aku ganti, aku juga gak percaya omongan laki-laki. Apalagi kalau lagi tidur itu mana sadar. Tahu-tahu itu kaki udah numpang di kakiku. Lagi-lagi Ayu bergidik. Ampun, ribetnya cewek satu itu. Davin mengusap wajahnya kasar. Mengacak rambutnya yang sedikit gondrong itu lalu menggaruknya tanda kesal. Atau gini aja, aku punya ide. Ayu mengambil selimut yang biasa digunakannya. Digelar di lantai lalu menyimpan satu bantal di atasnya. Taraf. Kamu bisa tidur di sini. Lumayan kan, daripada gak pakai alas sama sekali, lanjut Ayu tersenyum lebar. Cek, benar-benar ya kamu ini. Davin kembali berdecak. Meski begitu, ia tetap beringsut turun dari tempat tidur karena matanya yang sudah terasa lengket. Lalu ia berbaring di atas selimut tadi. Meski tak terlalu empuk, setidaknya badannya tak kena lantai langsung. 47. Melihat itu, Ayu tersenyum lega. Ia lekas naik ke pembaringan lalu merebahkan badannya yang sangat letih. Namun, kelegaannya tiba-tiba lenyap saat melihat Davin kembali bangkit dengan tangan terarah padanya. Mau ngapain? Ayu beringsut mundur dengan mata menelotot. Buset, takut amat sama suami sendiri. Orang cuma mau ambil ini. Davin menyambar sarung bekas salatnya tadi yang memang terletak di atas tempat tidur. Dikiranya tidur di bawah gak dingin apa meski udah dialasi selimut, lanjut Davin menggerutu. Lah mengenakan sarung tersebut lalu tidur meringkuk. Sementara Ayu yang sempat berpikiran buruk langsung menghela napas lega. Ia memegang dadanya yang tadi sempat terasa mau lompat dari tempatnya. Ia pun kembali membaringkan badannya. Namun, saat melirik Davin yang meringkuk di bawah sana, rasa iba tiba-tiba menelusup dalam hatinya. Kasian juga. Apa aku suruh tidur di atas aja? Ayu membatin. Serah ah. Daripada aku kenapa-kenapa, lanjutnya sembari mengubah posisi agar tak lagi melihat ke arah Davin. Tak lama kemudian, ia benar-benar terlelap karena rasa lelah yang begitu mendera. Brak, sreng-sreng, gedebuk. Suara-suara berisik tersebut membuat Ayu yang semula sedang berlayar ke alam mimpi langsung tersadar. Lah membuka matanya yang masih terasa perih. Memicing menatap jam waker kecil di atas meja belajar raya. Astagfirullah. Sudah hampir jam 5:30. Aku belum salat subuh. Ayu terperanjat dari tidurnya. Entah kenapa tidurnya malam tadi teramat lelap hingga suara azan pun sampai tak terdengar olehnya. Begitu kakinya menapaki lantai, Ayu baru sadar satu hal. Kemana Davin? Apa sudah bangun duluan? Kenapa juga gak bangunin aku? Gerutunya sembari berjalan keluar kamar. Melangkahkan kakinya cepat menuju kamar mandi yang letaknya bersebelahan dengan dapur. Bagus. Mentang-mentang pengantin baru jadi bangunnya bisa seenak jidat. Matahari udah mau nongol, ini baru melek. Gak mikir apa, itu bapakmu mau kerja. Kedua adikmu mau sekolah.
Mereka butuh sarapan. Bu Rati langsung mengomel di sela-sela menyiapkan makanan untuk sarapan. Segala peralatan yang dipegangnya seolah sengaja dibuat saling bergesekan hingga menimbulkan suara bising. Ayu tak ada waktu untuk menanggapi segala macam ocehan sang ibu tiri. Waktunya untuk mendirikan salat subuh sudah sangat mepet. Bergegas ia melanjutkan langkah memasuki kamar mandi lalu mengambil air wudhu. Orang tua ngomong bukannya didengerin malah dicuekin gitu aja. Dikiranya radio rusak apa? Ayu pikir, Bu Rati sudah berhenti mengomel. Ternyata sang ibu tiri masih meneruskan ocehannya dengan raut wajah begitu ketus. Lirikan matanya begitu tajam menatap Ayu yang baru keluar kamar mandi. Maaf, Bu, Ayu mau salat dulu. Sudah kesiangan. Hanya itu yang bisa Ayu katakan sebelum mempercepat jalannya untuk kembali ke kamar. Makanya kalau tempur tuh jangan kebablasan. Kayak gak ada hari besok aja. 48. Ayu yang hampir memasuki kamar masih mendengar suara Bu Rati yang memang sengaja dikeraskan. Ia hanya bisa menghela napas dalam sembari menekan dadanya pelan. Sabar-sabar ya Allah, gumamnya. Bergegas ia mengenakan mukena lalu melaksanakan 2 rakaat salat subuh yang terlambat. Setelahnya, tak lupa ia memohon ampun atas kelalaian yang tak disengajanya itu. Saat mengusap wajahnya dengan mukena, suara pintu terbuka membuat Ayu menoleh. Ia langsung memasang wajah protes pada laki-laki yang entah dari mana sebenarnya itu. Abis dari mana pagi-pagi gini? Tanya Ayu seraya melepas mukena lalu melipatnya. Kenapa juga gak bangunin? Jadinya kesiangan, lanjutnya. Tadi aku kebangun saat dengar azan. Dari suaranya, aku pikir masjid gak terlalu jauh dari rumahmu. Makanya aku pergi aja ke masjid buat salat subuh. Pulangnya aku jalan-jalan pagi dulu hitung-hitung olahraga. Soalnya aku pikir kamu udah bangun, beber Davin. Ke masjid. Kamu. Ayu melongo seolah tak percaya dengan ucapan sang suami. Iya. Emangnya kenapa sih? Aku kan orang Islam. Masa kamu kaget gitu denger aku ke masjid doang? Timpal Davin santai. Ia melepas sarung yang semula melilit di pinggangnya. Juga baju kemeja yang dikancingkan rapi. Hingga kini kembali hanya mengenakan celana pendek selutut dan kaos tanpa lengan. Gak apa-apa sih. Ayu tersenyum canggung sambil garuk-garuk kepala yang tak gatal. Lah merasa aneh saja, orang dengan penampilan seperti Davin masih ingat masjid. Ternyata memang benar apa yang dikatakan Davin. Tak perlu menilai orang dari tampilan luarnya saja. Pikir Ayu. Astagfirullah, Ibu. Ayu baru tersadar jika dia harus segera membantu ibunya untuk menyiapkan sarapan. Dengan cepat Ayu melangkah hendak keluar kamar. Tapi sesaat kemudian berhenti sebentar lalu menoleh. Jangan di kamar terus ya. Raya pasti canggung mau masuk. Dia kan harus bersiap buat ke sekolah, pinta Ayu pada Davin. Meski sungkan, ia harus tetap mengatakannya. Agar Davin pun paham jika rumah itu memang sangat terbatas soal kamar tidur. Ayu lantas berjalan cepat menuju dapur. Di mana suara-suara berisik dari alat-alat masak yang dicuci Bu Rati semakin kencang saja. Sudah selesai. Telat. Ketus Bu Rati begitu menyadari keberadaan Ayu di sana. Maaf, Bu. Lagi-lagi hanya itu yang bisa Ayu katakan. Setiap pulang ke rumah, Ayulah yang memang selalu memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Pun dibantu dengan Raya juga Aldi. Ibu kan sudah tiap hari ngurusin rumah, nyuci, masakin bapakmu. Makanya kalau kamu pulang, kamu sadar diri. Giliran kamu semuanya. Jarang-jarang ini. Kapan lagi kamu mau berbakti? Selalu itu yang Bu Rati katakan sampai Ayu sudah begitu terbiasa dengan perkataan itu. Sudah sana, panggil adik-adikmu buat sarapan. Bapakmu juga. Udah jam 6 ini, titah Bu Rati seraya mengibaskan tangan. 49. Oh iya.
Ibu bikin nasi gorengnya gak banyak. Kalau kamu sama suamimu mau sarapan, bikin sendiri. Udah nikah. Udah rumah tangga. Belajar mandiri. Urusin suami sendiri, lanjut Bu Ratih kian ketus. Ayu yang badannya sudah berbalik hingga membelakangi Bu Ratih hanya bisa memejamkan matanya kuat-kuat atas penuturan pedas ibu tirinya itu. Hatinya perih luar biasa. Ia merasa tak dihargai keberadaannya. Terlebih sang suami. Ayu tak sanggup menyahut saking dadanya merasa sesak. Ia segera beranjak lalu memanggil Raya dan Aldi untuk segera sarapan. Pun menghampiri Pak Lukman yang sedang berada di teras. Sarapan dulu kata ibu, Pak, kata Ayu sopan. Iya. Pak Lukman menjawab singkat. Mata Ayu memicing menatap laki-laki parubaya yang bersiap masuk rumah itu. Ia merasa heran karena sepagi ini Pak Lukman sudah rapi dengan seragam kerjanya. Padahal biasanya, ayah kandungnya itu selalu berangkat bekerja di atas jam 7 pagi. Tumben Bapak udah siap? Tanya Ayu penasaran. Iya. Katanya Pak Ardi Mahesa Adiputra mau kunjungan ke pabrik pagi-pagi sekali. Mumpung belum panas. Makanya setiap karyawan disuruh datang pagi-pagi sekali buat menyambut kedatangan beliau. Jarang-jarang kan dia turun langsung. Biasanya apa-apa selalu nyuruh orang kepercayaannya, beber Pak Lukman. Memangnya dia siapa, Pak? Tanya Ayu. Pemilik pabrik, jawab Pak Lukman. Kenapa memangnya, Yu? Gak apa-apa sih. Namanya berasa gak asing aja, jawab Ayu dengan kening berlipat-lipat hingga kedua alisnya hampir menyatu mencoba mengingat-ingat. Gak asing. Kamu kenal? Pak Lukman kembali bertanya. Halah, mana mungkin kenal atuh, Pak. Emangnya siapa Ayu bisa kenal orang sekaya Pak Ardi Mahesa Adiputra? Mimpinya ketinggian. Bu Ratih yang muncul dari arah dapur buru-buru menyambar dengan bibir mencebik. Udah. Mending Bapak buruan sarapan sana. Nanti keduluan Pak Ardi datangnya gimana? Gak bisa carmuk dong biar naik jabatan, lanjut Bu Ratih sembari mengibas-ngibaskan tangannya di udara. Pak Lukman segera berlalu ke dapur diikuti Bu Ratih. Sementara Ayu masih mematung mengingat-ingat nama yang tak asing baginya itu. Mata Ayu tiba-tiba membulat kala mengingat siapa nama yang terasa tak asing itu. Davin. Iya benar, Davin. Davin kan namanya Davin Mahesa Adiputra. Pantas kayak gak asing itu nama, gumam Ayu. Ia memang pernah melihat nama panjang suaminya itu dari KTP saat mengurus berkas-berkas pernikahan. Tapi kok nama panjangnya bisa sama, ya, sama pemilik pabrik tempat Bapak bekerja. Apa mungkin cuma kebetulan? Lanjut Ayu menerka-nerka. 50. Hei, ngapain bengong di teras sendirian? Davin mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah Ayu yang masih termenung. Sampai-sampai gadis manis itu tak menyadari kehadiran laki-laki yang sedang memenuhi pikirannya kini. Vin. Ayu tersenyum canggung. Kok kamu juga di luar? Lanjut Ayu. Lah, kan kamu sendiri yang bilang jangan lama-lama di kamar, soalnya Raya mau siap-siap. Gimana sih? Davin geleng-geleng kepala melihat Ayu yang seolah nampak linglung. Iya bener. Ayu menepuk jidatnya sendiri pelan. Efek belum sarapan nih, pikiran jadinya kemana-mana, lanjutnya sembari meraba perut yang mulai terasa keroncongan. Maklum, terakhir kali ia mengisi lambungnya kemarin sore dengan semangkuk bakso. Tak ada lagi makanan yang masuk setelahnya. Ya sudah sarapan dulu kalau gitu. Itu keluargamu yang lain juga lagi pada sarapan. Davin menunjuk ke arah dapur. Di mana suara sendok yang beradu dengan piring masih terdengar bersahutan. Ayu mendengus pelan. Kata ibu suruh bikin sarapan sendiri. Sudah punya suami harus belajar mandiri, ungkap Ayu yang sesungguhnya. Ya sudah, ayo. Ajak Davin sembari menuruni teras hendak mengenakan sandalnya. Kemana? Tanya Ayu keheranan. Cari sarapanlah. Katanya lapar. Kamu ini gimana sih? Timpal Davin.
Emang mau sarapan apa? Ayu malah balik bertanya. Terserah. Aku ngikut aja. Aku apa saja doyan kok, sahut Davin santai. Beli mentahnya aja deh, biar hemat. Gak usah sarapan di luar. Jadi bisa sekalian buat makan siang nanti, tukas Ayu. Oke lah, terserah. Davin menimpali singkat. Bentar kalau gitu. Aku mau bilang dulu sama ibu. Takutnya nyariin. Manggil-manggil sampai teriak-teriak. Ayu masuk dulu ke dalam rumah. Berjalan cepat menuju dapur. Bu, Pak, Ayu mau ke warung dulu sebentar, kata Ayu pada kedua orang tuanya yang masih berada di meja makan. Sementara Raya dan Aldi sudah tak ada. Pun dengan Riri yang memang belum kelihatan batang hidungnya sama sekali. Karena wanita itu selalu bangun saat matahari sudah terang.